Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Pisang Lahan Sempit. Buat sahabat-sahabat dimanapun berada, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan juga like. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih, karena orang yang baik yaitu orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait cara pemupukan dengan pupuk kandang atau kompos supaya tanaman pisang kita bisa subur. Yang mana pupuk kandang yang saya pergunakan pupuk belum difermentasi, artinya masih dalam keadaan mentah. Adapun caranya, mari kita lihat bersama-sama untuk cara pemupukan. Sahabat tani dimanapun berada, untuk tanaman pisang ini sudah berumur 5 bulan dari penanaman, dari bibit polybag, yang mana tinggi batang atau tinggi pohon bibit yang kita tanam berkisar sekitar 25 cm sampai 30 cm. Pada saat penanaman saya kasih pupuk sedikit, saya kasih takaran 2 sekop atau 2 cangkul untuk mempercepat pertumbuhan. Setelah berumur atau berusia 5 bulan, kita akan melakukan pemupukan yang kedua kalinya dengan pupuk organik. Kenapa saya tidak pernah membuat tutorial cara pemupukan dengan pupuk kimia? Karena yang saya pergunakan pupuk organik. Pupuk kompos seperti ini akan lebih awet, bisa 2-3 kali panen kita tidak melakukan pemupukan kembali. Caranya kita buat lubang di antara pohon pisang satu dengan pohon pisang yang lainnya seperti ini. Untuk lubangnya bisa kita lihat, untuk pupuknya masih berwujud jerami padi yang masih mentah. Buat sahabat tani dimanapun berada, supaya pisang kita, tanaman pisang kita tidak mati akibat pupuk yang masih mentah, maka kita lakukan pada waktu kemarau atau musim panas. Kenapa demikian? Di saat musim kemarau, maka pupuk yang mentah seperti ini tidak akan menimbulkan panas yang mengakibatkan tanaman pisang kita bisa mati. Yang kedua, apabila kita aplikasikan pupuk kompos seperti ini, yang perlu diketahui yaitu tanaman pisang atau bonggol pisang harus dalam keadaan di bawah pupuk kandang atau pupuk kompos. Apabila pupuk kompos ini di bawah bonggol pisang kita, maka akan menimbulkan penyakit dan juga tanaman pisang kita bisa mati. Karena pupuk kandang yang masih mentah seperti ini sifatnya panas, dan juga timbul bakteri-bakteri yang lain yang akan menyerang tanaman pisang kita. Bisa juga virus dan bisa juga ulat penggerek pada tanaman pisang. Setelah kita tabur pupuk, kita tunggu sampai kering. Setelah kering baru kita tutup atau kita timbun pakai tanah kembali.
kita tutup kembali seperti ini. Bisa kita lihat bahwasanya ini musim kemarau, tanahnya berdebu atau kering. Untuk tanaman pisang masih kuat atau masih bisa hidup tanpa kita melakukan penyiraman. Dan tanaman pisang ini hanya skala kecil atau skala rumahan, yang pada umumnya kita hidup di kampung atau di desa yang tidak punya lahan luas seperti saya ini, hanya lahan sempit. Saya tanam di dekat pekarangan rumah. Segala sesuatu pasti ada prosesnya, ada perjalanannya. Bukan hanya kita lihat hasilnya saja, bagaimana pengorbanan atau pengerjaan. Lahan saya ini sebelumnya hanyalah lahan kosong. Lahan kosong itu sendiri biasanya akan tumbuh rumput liar seperti ilalang yang sulit kita untuk matikan dengan obat herbisida. Untuk mematikan rumput ilalang, alangkah baiknya kita jika melakukan penyemprotan, alangkah baiknya pada sore hari. Kenapa pada sore hari? Ketika kita lakukan penyemprotan pada siang hari, maka setelah kita semprot, dia akan kering dan juga kena angin, dia akan kurang meresap dibandingkan di sore hari. Ketika satu malam dia bercampur dengan embun, maka obat herbisida itu akan lebih meresap dibandingkan penyemprotan pada siang hari. Untuk lahan yang belum pernah kita kerjakan, kita harus olah dengan semaksimal mungkin supaya tanaman kita nanti bisa tumbuh maksimal dan juga bisa menghasilkan lebih bagus dibandingkan kita hanya sekedar tanam tanpa kita melakukan perawatan. Untuk hasil sendiri pasti kurang memuaskan. Seperti itu tadi sudah kita lihat bersama-sama cara pemupukan ala petani pisang lahan sempit. Semoga ada manfaatnya. Apabila dalam penyampaian saya ada kurangnya, mohon diluruskan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.